Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota kelas karyawan semua, yang terdiri dari Wildan, Nisa, Ika, Yeti, Diana. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya melalui video. Jadi simak terus ya videonya. Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan, pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya terlindungi dan aman, serta tertampung dengan baik. Fungsi dan kegunaan kemasan. Kemasan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah usaha pengolahan makanan, karena fungsi dan kegunaan dari kemasan itu sendiri. Secara umum, fungsi dari kemasan adalah sebagai bahan pelindung atau pengaman produk dari pengaruh luar yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada makanan yang ada di dalamnya. Kemasan masih memiliki fungsi dan kegunaan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti mempermudah distribusi, pengontrolan produk, dan bahkan saat ini ada fungsi yang sangat penting, yaitu kemasan sebagai media atau sarana informasi dan promosi dari produk yang ditawarkan yang ada di dalam kemasan. Peran kemasan dalam usaha pengolahan makanan. 1. Sebagai wadah perantara produk selama pendistribusian dari produsen ke konsumen. 2. Sebagai pelindung. Kemasan diharapkan dapat melindungi produk yang ada di dalamnya dari berbagai faktor seperti faktor biologi, kimia, dan fisika. Memudahkan pendistribusian dan pengiriman. Dengan pengemasan yang baik, suatu produk akan mudah untuk didistribusikan. Memudahkan penyimpanan. 4. Memudahkan perhitungan. 5. Sebagai sarana promosi dan informasi. Yang kedua ada pengelolaan kemasan. Pengelolaan kemasan terdiri menjadi beberapa cara, yaitu 1. Klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi. Di antaranya adalah ada kemasan siap pakai, yang kedua kemasan yang dapat digunakan kembali, yang ketiga kemasan yang tidak dibuang oleh konsumen. Berikutnya yaitu bagian desain kemasan. Nah, dalam merencanakan suatu desain kemasan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalamnya. Salah satunya yaitu kesesuaian kemasan dengan produknya, ukuran kemasan dan ketebalannya, dan bentuk kemasan itu sendiri. Nah, setelah fix menentukan desain kemasan, maka langkah berikutnya yaitu ke bagian desain level. Nah, di dalam desain level itu sendiri ada hal-hal yang perlu kita cantumkan di dalamnya. Salah satunya yaitu kita perlu mencantumkan label yang jelas, memuat informasi yang dibutuhkan, dan mencantumkan nama cap, produk, komposisi, neto, dan nama produksi itu sendiri. Mungkin cukup sekian bagian desain kemasan, kita next ke bagian berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat kemasan. Yang pertama yaitu efektivitas. Dalam proses merancang desain kemasan produk, maka faktor efektivitas menjadi yang paling utama untuk dipertimbangkan. Dalam kemasan produk harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan dari isi produk yang akan dikemas. Yang kedua yaitu keamanan pangan. Yang ketiga desain atau ciri khas dari produk yang akan kita perdagangkan di pasaran. Dan yang keempat yaitu mudah dikenali. Jadi dalam menunjukkan produk, setiap perusahaan tentu berharap agar produk tersebut mudah dikenali, populer, dan mempunyai ciri khas tersendiri. Yang kelima, mudah dalam pengangkutan dan pengiriman. Hal lain yang wajib diperhitungkan dalam menentukan desain kemasan produk adalah faktor kemudahan pada proses pengiriman dan distribusinya. Jangan sampai desain kemasan produk dibuat tidak memenuhi standar keamanan, tetapi sulit untuk diangkut atau dibawa. Dan yang keenam, faktor keindahan atau artwork. Kekuatan visual masih menjadi faktor keindahan yang utama. Jika desain proses
desain produk dibuat, maka kemungkinan untuk menarik konsumen juga ikut meningkat. Dan yang terakhir, faktor informasi dan distribusi. Desain keamanan atau kemasan yang baik dapat menjadi media informasi awal sebelum konsumen menentukan membeli atau tidak. Manfaatkan bagian tertentu pada kemasan untuk menjelaskan detail produk, pangan yang akan kita pasarkan, dan bahan pangan yang akan kita buat, sehingga konsumen tidak merasa tertipu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.